Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penemuan mayat perempuan dengan bekas luka memar pada bagian leher dan wajah gegerkan warga Kelurahan Borong, Kota Makassar. Puluhan calon jemaah haji asal Makassar yang sempat ditangkap di Madinah akhirnya dipulangkan ke tanah air. Kurangnya ketersediaan stok dari petani, harga bawang merah di Kabupaten Sinjai tembus Rp75.000 per kilogram. Puluhan calon jemaah haji asal Makassar yang sempat ditangkap lantaran tidak memiliki visa haji di Madinah akhirnya dipulangkan ke tanah air. 34 dari 37 calon jemaah haji tiba di Indonesia pada Senin malam. Berdasarkan data Kementerian Agama Sulawesi Selatan, masih ada 3 WNI calon jemaah haji yang masih ditahan pemerintah Arab Saudi. Ketiga WNI tersebut masih ditahan lantaran diduga sebagai pengurus jemaah haji ilegal dengan visa palsu. Sebelumnya, sebanyak 37 calon jemaah haji asal Makassar ditangkap otoritas Arab Saudi karena diketahui menggunakan visa haji palsu. Mereka terjaring pemeriksaan pada 1 Juni lalu. Hingga saat ini, Kemenak Sulawesi Selatan belum dapat memastikan identitas 34 calon jemaah dan masih mendalami kasus tersebut. Intinya mereka sudah dibalik, sudah dipulangkan. Adapun mereka mau kapan balik ke Makassar itu kami belum dapat info terkait itu. Pasca adanya 37 calon jemaah haji ilegal asal Makassar ditahan otoritas keamanan di Arab Saudi, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan membuka posko aduan haji non-visa. Layanan aduan ini sangat penting untuk menelusuri siapa biro perjalanan yang membawa jamaah ke Arab Saudi. Nah, ini kami membuka pengaduan itu agar kami mengetahui betul apa sih permasalahan yang ada di lapangan. Karena informasi yang kami terima ya ada jamaah yang dijanjikan yang berangkat sampai ke Mekah. Nah, ini kami ingin mengetahui, kan ini nanti yang susah masuknya itu di Arafah, harus menggunakan tasrih. Nah, tasrih ini yang terbatas. Nah, makanya kami membuka pengaduan, jangan sampai mereka sudah dijanjikan untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi kenyataan di lapangan mereka tidak bisa masuk sampai di Arafah, berarti tidak haji. Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia menegaskan bahwa dilarang menggunakan visa jenis lain selain visa haji untuk melaksanakan ibadah haji. Raisabu melaporkan dari Kota Makassar. Diduga dipicu kelangkaan pupuk, sejumlah petani di Kabupaten Goa membabat habis tanaman jagung miliknya. Namun setelah video itu viral di media sosial, pembabatan tanaman jagung oleh petani itu dibantah oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Goa. Pembabatan itu bukan karena kekurangan pupuk, melainkan lahan akan digunakan untuk beternak ayam. 2 orang petani di Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa membabat habis jagung miliknya. Video ini beredar luas di grup media sosial. Terdengar juga keluhan 2 petani yang menggunakan bahasa Makassar yang menyatakan jika harga pupuk mahal dan langka. Kamu ini petaninya. Kamu bilang lihat, pakai pupuk susah lihat. Kedua petani ini diduga terpaksa harus membabat tanaman jagungnya karena sulitnya mendapatkan pupuk. Selain itu, harga jagung di pasaran dirasa petani cukup murah. Terkait keluhan petani, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Goa membantah adanya kelangkaan pupuk hingga harganya yang meroket. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, pembabatan tanaman jagung oleh petani di lahan 200 meter persegi untuk digunakan beternak ayam. Terkait dengan kelangkaan pupuk ini tidak betul. Yang betul adalah petani atas nama Muhammad Arif dan Arjun itu membabat jagungnya untuk membuat kandang ayam.
Kalau kita lihat lokasinya itu, yang dibabat itu hanya kurang lebih 200 meter bujur sangkar untuk kandang ayam. Dan kita lihat tadi bahwa di lokasi itu sudah ada balok, sudah ada seng, sudah ada bambu untuk persiapan kandang ayam. Dan saya kira kalau kita lihat dari kondisi tanamannya, kalau tanaman jagung yang kita lihat itu sangat subur, cukup subur karena hijau dan sudah seringkali dipupuk. Jadi terkait dengan kelangkaan pupuk itu saya kira tidak betul. Ketersediaan pupuk di Kabupaten Goa masih stabil atau aman, bahkan 75 ton telah disalurkan ke petani yang ada di Goa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Sejumlah kebutuhan bahan pokok di Pasar Sentral Sinjai melambung tinggi. Naiknya harga sembako diduga karena kurangnya ketersediaan stok dari petani. Harga bawang merah pun tembus Rp75.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harganya hanya Rp45.000 per kilogramnya. Harga sembako di Pasar Sentral Sinjai terus meroket. Bahkan kenaikan harga bawang merah terjadi sejak Mei 2024 lalu hingga kini masih terus merangkak naik. Harganya pun tembus Rp75.000 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya Rp45.000 per kilogram. Harga tomat dan bawang putih juga mengalami kenaikan. Harga tomat saat ini mencapai Rp35.000 per kilogram. Sebelumnya masih berada di harga Rp15.000 per kilogramnya. Sementara harga bawang putih dijual Rp45.000 per kilogram. Sebelum naik harganya Rp30.000 per kilogram. Tak hanya bawang merah dan bawang putih, daun bawang juga turut naik dari Rp10.000 per kilogram, kini naik 3 kali lipat menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sesudah lebaran, harga bawang merah melonjak antara sekitar 40 langsung naik 65 per kilo sampai 70. Itu seperti daun bawang 35 per kilo, 30 sampai 35. Itu sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya memang sudah lama kalau daun bawang itu sebelum lebaran itu sudah harga memang Naik, Pak? Ya, naik. Ini Pak penyebabnya apa, Pak? Bawang naik dan Penyebabnya itu bawang, seperti kalau bawang ikan kan susah juga langka. Akibat kebutuhan bahan pokok semakin mahal, konsumen pun mempertanyakan kehadiran negara di tengah lonjakan harga. Harapan saya selaku pembeli agar sekiranya pemerintah bisa mengintervensi lagi harga, memasukkan stok agar harga bawang ini bisa kembali stabil. Naiknya harga sembako diduga karena kurangnya ketersediaan stok dari petani. Faktor cuaca hujan membuat hasil panen menurun dan bahkan alami gagal panen. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Fadil Imran, berziarah di Kompleks Makam Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Selasa lalu. Kabaharkam Polri didampingi Forkopimda Goa memanjatkan doa di pusara Syekh Yusuf yang merupakan ulama besar dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia hingga Afrika Selatan. Syekh Yusuf juga merupakan pahlawan nasional yang melawan penjajah Belanda. Lawatan Kabaharkam Polri di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa ini merupakan rangkaian agenda sebelum Rakernas Baharkam bersama Kapolri di Kota Makassar, Rabu lalu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.